Si Juliet. Cek, cek. Cek. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari pertama, Paskah pertama hari ini, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, kita berkumpul di rumah Tuhan hari ini untuk bersorak merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Karena itu, terima salam Paskah dari kami atas nama seluruh pelayan HKBP Distrik 18 Jabarting DIY. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersekutu dan bersuka cita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus berkuasa mengalahkan kuasa kematian, sehingga orang-orang mati akan memperoleh kehidupan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 sampai 3. Dari kuburannya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 95 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Konfesi HKBP pasal 1B.2 tentang Allah Anak. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan kuasa iblis dari perhambaan dosa dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Ia ditinggikan oleh Allah dan kepadanya diberikannya nama atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau
dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan Nats Epistel pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis di dalam kitab Injil Mazmur pasal 103 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita membacanya secara responsoria. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 632 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita di hari Minggu Paskah yang pertama memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan topik minggu ini yaitu diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita perhatikan warta kita. Yang pertama 2.3 Sermon Week. Pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 April 2022 akan dilaksanakan Sermon Week. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut, dan untuk minggu ini di hari Rabu 20 April 2022 Week 1 di keluarga Situa Jesi Manjunta Borusilaban bertempat di gedung sekolah minggu, dan yang akan melayani Amang Pendeta Todo Sirait. Kemudian Kamis 21 April 2022 di Week 2 di keluarga N Panjaitan Borusiaan bertempat di Gang Ransom,
dan yang melayani adalah Amang Pendeta Hasian Purba. 3.2 Pelian Amarboho. A. Pada hari ini Minggu Paskah pertama 17 April 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Amarboho untuk keperluan Poropuan HKBP Pusat. B. Pada hari Senin Paskah kedua 18 April 2022, kita akan mengumpulkan persembahan Amarboho Bakti Paskah untuk keperluan diakoni sosial atau Charitas Emergency HKBP. 5.1 Berita Kelahiran. Pada hari Rabu 6 April 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Gideon E. Lubis Borugultom yang beralamat di Bantar Gedang pada Larang Wek 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Ruas Parguru. Terhitung mulai hari ini Minggu 17 April 2022 menjadi Ruas Parguru, keluarga Saud Chandra Togatorop, Ibu Veronica Borumanik, saat ini berdomisili di Komplek Pancanaka, masuk Wek 5. 5.3 Kebaktian Buah-Buah Ijuk Paskah pertama dan kedua. A. Buah-Buah Ijuk. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, gereja kita telah mengadakan ibadah Buah-Buah Ijuk, yaitu tadi masuk pukul 5. Kemudian B. Paskah pertama. Pada hari ini Minggu 17 April 2022 adalah Paskah pertama. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian dengan 3 kali kebaktian, yaitu pada pukul 7.30, siang pada pukul 10.30, dan sore pada pukul 16.30. C. Paskah kedua. Pada hari Senin 18 April 2022, kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua dan masuk pukul 19 WIB. Semua kegiatan di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja dan akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel dan Facebook, kecuali untuk Buah-Buah Ijuk dan Paskah kedua. 5.4 Padidion Nabadia atau Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, gereja kita akan memberikan pelayanan Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah siang, yaitu pukul 10.30, dan yang mengikuti sebanyak 6 orang. 5.5 Perayaan Paskah Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang, seksi sekolah minggu akan melaksanakan perayaan Paskah secara online via Zoom dan live streaming, sekaligus mengumumkan juara lomba nyanyi dan video TikTok bernuansa Paskah. 5.6 Kegiatan Paskah Remaja dan Seksi Perempuan. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, Paskah pertama, Seksi Perempuan akan membagikan telur Paskah dalam kebaktian pagi pukul 7.30 dan siang pukul 10.30, serta seksi remaja dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB. Pada hari ini Minggu 17 April 2022 dalam ibadah pagi, Punggungan Kor Ina Deborah menyediakan kopi dan snack. 5.7 Rapat Tabe atau Tanggap Bencana. Pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 16 WIB adalah rapat pengurus Tabe Distrik yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.8 Undangan Paskah PPD. Ibadah Paskah Perempuan Distrik se-HKBP Distrik Jabar Tengdie akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 April 2022 dimulai pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, yang bertempat di HKBP Resort Bandung Barat, Jalan Suryani Dalam belakang nomor 51, Warung Muncang, Bandung. Adapun acaranya adalah yang pertama adalah kebaktian Paskah dengan tema Paskah Kristus Bangkit, Perempuan Bangkit. Subtema Perempuan Bangkit untuk berdampak guna dalam hidup keluarga, gereja, dan sekitar. Kemudian yang kedua adalah talk show dengan tema Women Support Women dengan narasumber Ibu Evangelis Anita Gizel Lubis MBA MA dan Ibu Dr. Anda Nurul Arifin MSI. Catatan, kegiatan dapat diikuti melalui live streaming
dengan meeting ID 85859402998 dan dengan password Paskah PPD. 5.10 pengaturan tempat duduk. Sehubungan dengan kondisi COVID-19 di Kota Cimahi sudah melandai dan berada pada level 2 dan sesuai dengan hasil rapat Parhalado, tempat duduk jemaat dalam gereja sudah boleh 3 orang untuk 1 bangku, tapi tetap harus menggunakan masker. Yang terakhir 5.11 jadwal ibadah minggu. Adapun jadwal ibadah minggu pada tanggal 21 April 2022 pagi pukul 7.30 adalah week 2, 3, dan 5. Siang pukul 10.30 week 4, 6, dan 9. Sore pukul 16.30 yaitu week 1, 7, dan 8. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 sampai dengan berikut. Dari kematian
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari sukacita kita hari ini, di Minggu Paskah yang pertama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Terkhusus juga kami sapa ibu bapak, saudara-saudara, remaja Naposobulung sekolah minggu, dan special greetings, happy Passover and happy Easter kepada seluruh jemaat simpatisan HKBP Jalan Lurah. Gabriela, Fajar Yanureza, Magdalena, Sri Orija Mas Sutarti, Natalia Gurning, Vivi Riana Tresia, Leni Dame, Darlin Nenggolan, Prayasari Pangaribuan, yang sampai saat ini kita tidak pernah bertemu tetapi dipersatukan di dalam kebaktian online live streaming HKBP Jalan Lurah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa kiranya yang telah terjadi, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus pada hari ini? Karena itu dengan penuh sukacita kepada seluruh jemaat dari pimpinan HKBP di kantor pusat Piaraja Tarutung, juga di distrik 18 Jabarteng DIY, juga di HKBP Jalan Lurah, Pendeta ASEAN BMS Purba dan Pendeta Todotua Sirait, menyampaikan dengan penuh sukacita kepada semua kita hari ini.
Selamat Paskah. Ya. Khusus kepada jemaat yang di teras. Ayah bikin itu luaran main suara. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu. Ya. Ala lebih istimewa ratong nasida di luar. Hita taburu hudul di son marase. Halaki maralogo. Itu seperti itu ya. Tapi kita ingat sukacita kita tahun-tahun yang lalu. Kalau Amang katakan pekik semboyan kita pada saat Paskah. Selamat Paskah buat kita. Bukan itu. Selamat Paskah saya katakan, maka Bapak Ibu menyambut dengan gegap gempita, Kristus bangkit. Nah, begitu. Tapi kepalanya begini, bukan begini Kemang Pendeta ya. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Bukan itu. Kalau selamat Paskah, kita menang. Ya, ulangi sampai jam 9 nanti kalau belum benar kita ulangi terus ya. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Kita menang. Kita menang. Iblis kalah. Begini. Iblis kalah. Ulangi. Ulangi. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Kita menang. Iblis kalah. Selamat Paskah. Begitu. Jadi itu nanti bolak-balik. Nanti kalau Amang ganti-ganti, coba dulu diingat-ingat dalam hati. Pesan Paskah adalah Kristus bangkit, kita menang, iblis kalah. Dan itu disirkulasi, diputarkan. Maka kita coba dulu random sekarang. Sudah mulai diingat ya. Oke. Tapi yang mudah dulu lah. Selamat Paskah. Iblis kalah. Kita menang. Selamat Paskah. Kristus bangkit. Tepuk tangan masih tersaluk nate. Sukacita perempuan yang pergi, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Salome, mereka berbincang di jalan. Pagi-pagi buta waktu itu. Apa yang mereka perbincangkan? Dalam sumber Injil, Yesus Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam prosesi kebangkitan Yesus, mereka berbincang, siapa yang akan mengguling batu untuk kita? Karena kubur Yesus ditutupi batu. Sebagai perempuan mereka tidak sanggup, tidak mampu pertama untuk melewati penjagaan serdadu. Karena Yesus dalam kuburannya dijaga oleh serdadu. Kedua, mereka merasa bahwa kita kaum yang tidak sekuat laki-laki, yang sedemikian rupa bisa menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pesan Paskah yang terus harus kita dengungkan, yaitu Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus telah membuka pintu yang tertutup bagi orang yang percaya untuk mendapatkan anugerah. Kebangkitan Kristus telah membuka anugerah dari surga bagi orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus telah membuka bagi kita kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan sungkan untuk bersorak bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita, kegembiraan kita, sukacita bagi seluruh dunia. Nyanyian sorak-sorai kita hari ini disatukan dalam nyanyian bersama distrik 18 Jabarting DIY.
Itu sebabnya Manginang, lagu kita hari ini agak mungkin sedikit berbeda ya. Karena nyanyiannya bukan Kidung Jemaat Yamuger, tetapi nyanyian Bukuende HKBP yang diterjemahkan dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Dan itu kita berusaha untuk mencoba memakai itu, dan nanti mungkin bisa lebih sering supaya kita lebih familiar dengan Bukuende HKBP yang diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan seluruh distrik ini bersama-sama memakai acara ini pada hari ini. Supaya kemenangan kita itu adalah satu kemenangan bersama-sama di dalam Kristus. Pagi-pagi waktu itu, dan pintu kubur telah terbuka dan kubur Yesus telah kosong. Kubur Yesus telah kosong, kemana dia? Apa gerangan yang terjadi hari ini? Ketika perempuan-perempuan itu memberitahukan kepada Petrus dan para rasul yang lain, mereka juga masih guncang. Mereka juga masih belum paham. Mereka masih belum mengerti. Karena sepanjang hikayat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid Yesus, murid-muridnya mengandalkan pikirannya untuk memahami Yesus. Sehingga mereka memang gagal untuk memahami dan mengerti kerangka tugas Yesus yang disempurnakan dalam kebangkitannya. Sampai pada titik kebangkitan Yesus, mereka masih guncang, mereka masih tidak mengerti, mereka masih gagal, bahkan mereka diliputi rasa ketakutan, rasa kecemasan, karena Yesus telah mati, karena Yesus disalibkan, dan mereka merasa bahwa Injil akan berakhir. Tetapi kebangkitan Kristus Paskah telah membawa kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Telah membawa sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kubur itu telah kosong, sehingga kebangkitan Kristus telah membawa berita bagi kita bahwa firman Tuhan bukan omong kosong. Meskipun kubur kosong, tetapi firman Tuhan bukan omong kosong. Perkataannya bukan dongeng, perkataannya bukan kata-kata biasa, tetapi nubuatan yang penuh dengan anugerah yang akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kalau Paskah, kita merayakan Paskah, maka kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. 1 Korintus 15 ayat 12. Karena jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Sia-sialah kita memuji Dia. Sia-sialah kita berdoa kepadanya. Karena ternyata Ia Tuhan yang mati. Tuhan yang bisa ditaklukkan dan ditundukkan dalam kuasa maut, Seol, dunia bawah, kuasa kegelapan. Tetapi hari ini kebangkitan Kristus telah menunjukkan kepada dunia bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, yang menaklukkan kuasa kegelapan, maut dan kuasa iblis. Sengat kematian telah ditundukkannya di dalam kekuasaan dan kuasa kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah yang diserukan bagi kita sehingga kita menang. Lalu iblis kalah karena ternyata ibu bapak, kubur itu sebagai simbol akhir dunia, akhir hidup, ternyata kosong. Kubur itu ternyata tidak lagi ada Yesus yang hendak dirempah-rempah, diberi wewangian, supaya mayat Yesus tidak langsung membusuk dan bau. Maksud perempuan-perempuan itu, tetapi rancangan Allah, Yesus bangkit, supaya tidak sia-sia iman kita yang percaya kepadanya. Maka hari ini
kebangkitan Kristus telah membawa kebangkitan bagi orang yang percaya untuk mengalahkan kuasa maut, untuk mengalahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Roma 6 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan buah-buah hijau tadi pagi, dini hari. Di dalam baptisan kamu telah mati, tetapi bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Karena melalui baptisan itu kamu sama dengan Kristus di dalam kematiannya, tetapi juga sama di dalam Kristus di dalam kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus, saudara-saudara, telah menyamakan kita dengan Kristus dalam kematian kita dan menyamakan kita dengan Kristus dalam kebangkitan kita, sehingga manusia lama telah kita tanggalkan. Itulah Yesus dalam tubuh flesh, tubuh badania. Hari ini dalam kebangkitan Yesus, Yesus memulai momentum tahapan Tuhan yang baru, yaitu tidak lagi dalam tubuh secara badania, lahiriah, flesh, tetapi Ia adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang. Selamat Paskah. Ya. Kristus bangkit, kita menang. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus kita menanglah. Menang melawan kuasa kegelapan, menang melawan keinginan daging. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya kiranya semakin meneguhkan iman kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Dua orang itu mengingatkan perempuan-perempuan itu, mengapa kamu mencari orang hidup di tempat orang mati? Mengapa kamu ke sini? Apa maksudmu datang ke sini? Lalu mereka berkata, kami mencari Yesus. Lalu kedua orang itu berkata, tidakkah kamu ingat apa yang dikatakan Yesus pada saat ia di Galilea, pada saat ia di Getsemane, yang berkata bahwa anak manusia itu akan menderita, disalibkan dan mati. Tetapi tidak berhenti sampai mati, tetapi tidak berhenti di kuburan. Pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Demikian firman di Getsemane. Memang ketika Yesus bersimpuh, ia lalu berdoa, Tuhan, Bapa, seandainya cawan ini bisa berlalu. Berdoa di dalam pergumulan. Bahkan Injil menggambarkan bahwa Yesus seperti berpeluh, keringatnya seperti darah. Ia bergumul sangat hebat dalam penderitaannya nanti. Yang ia sudah ketahui, cawan yang ia akan minum adalah cawan yang berdarah-darah, cawan yang berduri-duri, cawan yang penuh cambuk, cawan cacian dan makian. Ia sudah tahu itu. Lalu Yesus memohon kepada Bapaknya sekiranya bisa. Murid-murid itu tertidur. Murid-murid itu pulas. Mereka tertidur, Yesus sedang bergumul luar biasa di Getsemane. Ketika Yesus mengajar, mereka terlelap. Mereka tidak menyimak. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami apa yang sedang diutarakan oleh Yesus, yaitu anugerah yang dari surga di dalam firman Allah yang kekal. Momentum kebangkitan Kristus Paskah hendaknya mengingatkan kita bahwa firman Yesus, bahwa firman Tuhan itu nyata. Meskipun kubur kosong, tetapi perkataannya bukan omong kosong. Meskipun orang-orang mencoba menelisik kebangkitan Yesus dari pikirannya, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya tidak terganggu, tidak khawatir, tidak bimbang sedikit pun bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah nyata adanya,
benar dan sudah dilakukan, bahkan sudah digenapi di dalam kebangkitan Kristus. Karena itu tidak ada seorang pun yang dari kita meragukan perkataan Yesus. Sehingga kita semakin mendekatkan diri dengan firman-Nya, semakin mendekatkan diri dengan perkataannya, semakin mengimani firman Tuhan Yesus, menyimak di pahusor-husor madi bagasan rohana. Ia si Maria di peop dohatai, jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Di peop itu diterima kemudian dinikmati. Itulah hidup orang yang percaya. Bukan seperti seorang ibu yang ketika dipesan oleh suaminya, Omak Butet, beli dulu nanti ya kue talam katanya. Tahu Bapak Ibu kue talam? Kue talam itu seperti ongol-ongol. Di bawah itu tepung yang diramu, dan di atas itu putih santan. Enak sekali itu. Kue talam itu kue khas di Onan Tarutung. Nanti kalau ke Tarutung kamu carilah kue talam ya. Kenapa kue talam disebut? Karena ia ditalam. Itu dulu yang pertama. Tempatnya ditalam. Tadamu talam naik. Talam, itulah. Talam itu kemudian ia memang bentuknya biasa saja, tapi enak. Torjo ya kue talabah, kata suaminya. Olok, kata istrinya. Mau pergi naik angkot, apa tet? Tanya kepada istrinya. Iya dibilang dari tadi. Iya, katanya kepada suaminya. Kata suaminya kepada istrinya. Rupanya di Yonan istrinya ini ketemu dengan edanya. Eda, kita rumpi dulu sebentar. Tahu kau Eda? Wah, di kampung kami ini sekarang begini begono, ini itu panjang kali lebar kali luas kali tinggi, begitulah kira-kira. Edanya 8-8-nya dipanggil semua. Habis dari bangunan ke gereja, tahu Eda sekarang pendeta kami begini. Edanya yang nomor 3 politik. Ini karena memang ada unsur-unsur politik. Eda, tahu sekarang politik itu sebagaimana? Wah, memanas ini sekarang pemilu, pilkada, perpanjangan, perpendekan dan semuanya lah, katanya begitu ya. Jadi lupalah beli kue talam. Habis kue talamnya. Bahkan ia tidak ingat, apalagi waktu makin sore, belanjaan belum lengkap, lalu tidak diingat lagi pesanan suami. Padahal turun dari angkot suami sudah bersiul-siul, makan kue talam, pikirnya begitu. Ia bayang-bayangkan menyendok kue talam, ada sedikit santannya, wow enak sekali, pikirnya begitu. Si ibu, istrinya lewat saja ke rumah, buka belanjaan semua, ada ikan asin, ikan kepala batu, ikan gulamo, semuanya lah di situ. Suami nunggu, karena perasaannya kue itu akan semakin enak kalau ditawarkan dan disajikan oleh istri tercinta, pikirnya begitu. Tapi tidak ditawar-tawarkan. Ia mulai gelisah, lalu ditanya, Mak Butet, mana pesananku tadi? Aduh, lupa aku, katanya. Apa tadi pesananmu? Si suami langsung emosi, langsung diberilah pohul-pohul toba. Tahu pohul-pohul toba? Pohul-pohul toba ya pohul yang asli, bukan tidak ada kelapanya ini dan gulanya, ini asli.
rasa tulang ini, ya rasa tulang. Pok katanya, tidak keras memang karena tidak boleh kan ada KDRT. Pok katanya, tapi seperti hancur bagian pipi dari istrinya. Amang langsung kue talam beni bohiko diweko katanya. Itulah kue talam tadi ku minta katanya kepada istrinya. Lalu si istri menangis. Ibu bapak, jangan sampai kita memahami firman Tuhan lalai. Mendengar firman Tuhan itu terlelap. Mendengarkan khotbah tidur. Mendengarkan firman Tuhan tidak mengerti. Mendengarkan anugerah Tuhan tidak memahami, tidak menyimak. Meskipun kubur kosong, tetapi hikayat kebangkitan Kristus bukan omong kosong. Meskipun kubur itu kosong, Yesus tidak di situ lagi, tetapi perkataannya bukan dongeng, bukan perkataan cerita, tetapi perkataannya adalah nubuatan bahwa pintu sorga telah terbuka bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Pintu sorga telah dibukakan, pendamaian telah dinyatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia lama, tetapi kita move menjadi manusia baru, manusia yang menang melawan penderitaan, menang melawan kesukaran, pergumulan, sakit, penyakit, kemiskinan, kebodohan, dan semua hal yang membebani kehidupan kita. Kita menang, kita adalah the winner, not the loser. Kita adalah pemenang, bukan pecundang. Bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, kita menangkan kesukaran hidup kita. Ya, pemenang. Jadi orang muda, jadilah pemenang. Apa itu pemenang? The winner. Apakah pemenang itu kalau ujian lulus, kalau evaluasi menang, kalau interview keterima, kalau melamar langsung masuk, kalau kita mencari kita ketemu, dapat nasinalan, jupang dan luluan. Apakah begitu orang pemenang? Bukan. Apakah the winner pernah lose? Pernah. Apakah pemenang pernah terpinggirkan? Pernah. Yesus saja dipinggirkan, dimarginalkan, disiksa, dihina, dimaki, diludahi, tetapi ia menang, menyempurnakan keselamatan hingga terpujilah dia, karena ia bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari penghinaan dunia, bangkit dari kematian. Dan itulah sesungguhnya pemenang, bukan orang yang tidak pernah kalah, bukan orang yang tidak pernah menderita, bukan orang yang tidak pernah mengalami kesukaran, tetapi orang-orang yang menang seperti Kristus adalah orang-orang yang meskipun ia kalah, tetapi ia tidak ditundukkan, dia tidak ditaklukkan, ia tidak dikuasai, dikungkung dalam kuasa kekalahan itu, tapi ia bangkit, memenangkan semua pertarungan kehidupannya di dunia ini. Apa penderitaanmu menang? Menangkanlah bersama dengan Kristus. Apa kesukaranmu amang? Menangkanlah bersama-sama dengan Kristus. Karena firman Tuhan yang sudah dinyatakan oleh kebangkitan Kristus telah mendorong kita untuk juga bersama-sama dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Dan itu jugalah pesan kepada kita ibu bapak yang terkasih jemaat HKBP Jalan Lurah. Kita akan terus menerus merenew pelayanan kita di HKBP Jalan Lurah. Kita tidak lagi seperti yang lama-lama, kita akan baharui terus hal-hal yang akan kita lakukan. Terlebih menyambut, menyongsong pembangunan ini, sarana prasarana HKBP Jalan Lurah ini. Mari kebangkitan Kristus membangkitkan kita untuk terus bergerak bersama-sama, bergotong royong, sehati, sepikir, memenangkan rencana kita di dalam
pembangunan ini. Memang bulan ini Bapak Ibu agak banyak juga hal yang disampaikan oleh gereja kita ya. Perpindahan pendeta, kedatangan pendeta, rumah pendeta sementara, CCTV, youth teaching, ke perayaan sekolah minggu, pasca remaja, semuanya diberikan oleh gereja. Tetapi pasti bahwa itu punya impact, punya efek yang luar biasa bagi kebangkitan rohani kita. Sehingga nanti ketika bulan 5 kita akan tancapkan tonggak baru dalam HKBP Jalan Lurah. Mungkin kita akan tambah, setuju doamu. Kita kan 2 kali persembahan ya. Meskipun ada pusat, ada ini, 1 kantong kita jalankan. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan tambah kantong setiap minggu untuk pembangunan supaya semakin deras dia. Ya eksatetek menetes terus, setiap minggu dia menetes terus, pasti dia jadi penuh, baknya penuh. Lalu kita selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cimahi 24 April begitu ya. Mari Bapak Ibu. Saya lihat tadi warta sudah mulai ada, gerakan itu sudah mulai nyata. Kita akan terus menerus bersama-sama karena kita harus mereview iman kita. Kuasa kebangkitan telah memberikan kekuatan baru bagi orang yang percaya untuk bangkit dari keterpurukannya, untuk bangkit dari kekalahannya, mengalahkan kekalahan itu, karena sesungguhnya bukan lagi talu hamatean, tetapi apa? Mate hamatean. Kematian itu telah mati. Kematian itu sendiri telah mati. Bukan hanya kalah, tetapi kematian telah mati. Kebangkitan Kristus telah membuka bagi kita anugerah yang dari sorga yang telah diberikan oleh Yesus. Yesus sendirilah yang telah mengguling batu. Yesus sendirilah yang menjadi jembatan perdamaian antara umatnya dengan kita. Sehingga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, hari ini kita mengingat telah terbuka pintu pertolongan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Pintu peneguhan bagi orang-orang yang hendak melanjutkan kehidupannya di dalam banyak kesukaran dan pergumulan. Sehingga kebangkitan Kristus adalah hidup kita. Hidup untuk menang, hidup untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan yang pasti kuasa keinginan daging. Sehingga setiap rumah tangga orang Kristen semakin damai. Sehingga setiap perjuangan orang Kristen semakin teguh. Sehingga setiap anak-anak kita semakin terdorong dan termotivasi untuk memperlengkapi kehidupannya dalam masa depannya yang pasti penuh harapan. Karena ternyata akhir dari hidup kita bukan kuburan. Akhir dari hidup kita bukan udean. Tetapi masih ada kehidupan baru yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Selamat Paskah buat kita. Enang mau dodok kamu? Sonang barang kok bisa jom. Selamat Paskah buat kita. Kristus bangkit. Kita menang. Iblis kalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari kubur kematian, kegelapan dunia bawah yang tidak ditaklukkan oleh kuasa maut. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan kami hidup, bahwa Tuhan kami bangkit, sehingga kebangkitan Yesus telah membangkitkan motivasi, semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikut Engkau, meskipun jalan kami terjal,
Meskipun jalan kami berliku-liku, banyak beban, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Tapi kami tidak takut lagi, karena kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan semangat baru bagi kami, sehingga hidup kami dibaharui, bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, tetapi hidup dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam pekerjaan kami semakin disiplin, berdedikasi, kerja keras. Dalam rumah tangga, keluarga kami semakin damai sejahtera. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, anak-anak kami semakin bersemangat memperlengkapi hidupnya dengan segala kebajikan dan pengetahuan. Berkati peringatan kebangkitan Yesus hari ini di seluruh dunia, dan terkhusus jemaat Tuhan yang hadir di gereja dan live streaming. Mereka yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka. Berkati Tuhan. Yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, biarlah berbahagia rumah tangga mereka. Kami juga berdoa buat jemaat simpatisan HKBP Jalan Lurah dimanapun mereka berada, berdiam dan bekerja. Berkati dan anugerahkan kebaikan, sukacita bagi mereka dan keluarganya. Gabriela Fajar Yanu Reja, Magdalena, Sri Orija Masutarti Natalia, Vivi Riana, Leni Dame, Darlin Nenggolan, Prayasari. Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih setiamu mengiring langkah hidup mereka. Berkati titipan Tuhan bagi keluarga Lubis, Boru Gurtom di Padalarang, Putri, bagi mereka biarlah putri mereka bertumbuh baik, sehat, beri kebajikan bagi orang tuanya membesarkan dia. Berkati jemaat Tuhan Jevanya, Boru Siagian, beri kesehatan, anugerah Tuhan dan kebijaksanaan, menjadi anak yang bersukacita, bertumbuh baik dan sehat. Sukacita bagi orang tuanya, keluarganya, dan bagi Tuhan. Berkati Indriani, Boru Simanungkalit, Tuhan berilah dia kesehatan dan sukacita senantiasa. Ia berdiam, tinggal, bekerja, dan segala karunia Tuhan mengiringi langkah kehidupannya. Berkati anak keluarga RH Pangaribuan Boru Lubis, ulang tahun yang pertama, tanggal 17 April yang lalu. Biarlah Tuhan, ia bertumbuh baik, sehat, panjang umur, dan berkati orang tuanya membesarkan dia. Berkati persembahan CH Sirait Boru Situmorang, perlengkapi rumah tangganya, keluarganya dengan sukacita penuh bagi anak-anak mereka, putri mereka, Angelika Tabada Putri dan Enwik Enam. Biarlah semakin Tuhan limpahkan anugerah sukacita dalam kehidupannya. Berkati janji iman Amang Sintua Pangaribuan, juga ucapan syukur pembangunan keluarga Simanungkalit Boru Sinaga, dan juga persembahan syukur untuk pembangunan dari keluarga Panjaitan Boru Pardede, dan juga batu alas dari keluarga Sintua Oje Sitorus Boru Sirait. Tuhan, biarlah bersama-sama segala pujian dan syukur jemaat-Mu, Tuhan balaskan anugerah yang berlipat ganda bagi kehidupan mereka. Dalam pekerjaan kiranya Tuhan yang semakin memberikan tambahan rezeki bagi setiap mereka, bersuka cita dimanapun mereka bekerja. Tuhan berkati keluarga Panggabean Boru Siagian di Pekanbaru. Tuhan titipkan seorang putri bagi keluarga mereka, Pahopu bagi Inang Nyonya Siagian Boru Siahaan. Biarlah Tuhan, Pahopu itu boleh bertumbuh baik dan sehat. Engkau juga menganugerahkan sukacita bagi orang tuanya. Ya Tuhan Allah kami percaya bahwa kuasa kebangkitan telah membangkitkan kami untuk bersama-sama bersatu hati. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan HKBP Jalan Lurah. Sekolah minggu nanti akan merayakan Paskah meskipun masih online streaming, tetapi kuasa kebangkitan Kristus berkumandang di tengah kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Para remaja Naposo Bulung dalam mengarungi kehidupan masa muda mereka, mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk mencari, menimba ilmu, bekal masa depan mereka yang penuh harapan di dalam Yesus. Berkati jemaat Tuhan
yang mencari jodoh, biarlah engkau pertemukan dengan jodoh yang seiman, memperlengkapi kehidupan rumah tangganya, bersatu hati di dalam rumah tangga yang Tuhan kehendaki. Berkati para pinopar keturunan perantau dari HKBP Jalan Lurah ini, dimanapun mereka berada, keluarga mereka biarlah dianugerahkan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah, dan segala hal yang mereka inginkan, anak di tengah keluarga Hagabeon, Panagamon Haruan. Ya Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan harapan bagi kami untuk terus berdoa, memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, berkatilah mereka dan penuhi kehidupan mereka dengan doa mereka, sehingga semakin disempurnakan dan diperlengkapi kehidupan mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan kami yang bangkit, yaitu Yesus Kristus. Berkati mereka yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan, persoalan keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, dan apapun pergumulan hidup mereka, bahkan dipisahkan oleh karena kematian dari keluarga atau mereka yang mereka kasihi. Tuhan, hiburkan hati mereka dan pulihkan bagi mereka yang sedang sakit. Di dalam nama kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 dan mengumpulkan persembahan. Bangkit dan
berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, maut telah ditaklukkannya, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga pada kebangkitan daging. Kami mohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama di dalam kebangkitan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita lupa mengucapkan terima kasih kepada Punguan Deborah ya hari ini. Sambil kita mungkin bersama-sama, nantilah didoakan seluruh Punguan Deborah. Mau lihat tema di Punguan Deborah telah lupa nak kining. Kita ada bersama-sama bisa berselamat Paskah di depan gereja. Dan masih bersama dana pensiun HKBP bagi kita yang bisa memberikan persembahan. Kita ada di kotak 1000 di teras HKBP Jalan Lurah. Selamat Paskah, Kristus bangkit.